mati dikriminalisasi oleh seorang mantan presiden 2 periode bernama Joko Widodo. Bagaimana rasanya? Hanya kami yang bisa merasakannya dan orang-orang terdahulu yang pernah dikriminalisasi. Fakta membuktikan 2 periode Joko Widodo berlumuran darah dan air mata. Betul! Hari ini saya mau mengucapkan kepada Bapak kami yang kami cintai, Bambang Tri Mulyono, yaitu orang yang pernah dihukum dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Dengan segala kelemahannya pada hari ini, dia menguatkan hati untuk hadir pada acara Mimbar Rakyat Menggugat. Di mana Pak Bambang Tri Mulyono? Bapak Ibu sekalian, kami mohonkan Anda memberikan doa kepada beliau. Kondisinya tidak terlalu sehat, ya, tapi beliau paksakan untuk hadir. Ini adalah bukti kepada Anda semua, seluruh bangsa Indonesia, termasuk pemuda-pemuda gagah berpakaian coklat yang kami sebut dengan Polisi Republik Indonesia. Hari ini Anda sudah mengetahui bahwa pemerintah Republik Indonesia telah melaksanakan reformasi Polri. Kami sesungguhnya berharap, nak, sebagai ibumu, ya, jangan tengok saya sebagai pengacara, tapi sebagai ibumu, bahwa kau pada hari ini menjaga kami di sini bukan untuk membatasi kami dalam berbicara. Kami ingin kalian menjadi polisi bayangkari negara. Yang kami harapkan, yang kami banggakan, bukan polisi-polisi yang siap bergagah dengan pakaian coklatnya hanya untuk, mohon maaf, memperkaya diri. Betul! Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, tidaklah mudah melalui masa-masa sebagai tersangka ini. Perlu Anda ketahui, dari situ kami bisa mengerti betapa Joko Widodo telah melaksanakan suatu sikap yang bengis. KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bengis sebagai tanda bahwa orang tersebut keras, kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak punya belas kasihan baik kepada manusia apalagi kepada hewan, ya. Nah, oleh karena itu kita sudah berganti kepemimpinan hari ini. Kita mohonkan kepada Bapak Prabowo Subianto, inilah kesempatan, karena ini adalah radical break untuk melakukan perubahan kepada bangsa Indonesia. Anda lihat, harusnya hari ini yang melakukan gerakan rakyat menggugat tidak hanya kami, tinggal 5 orang. Ini angka keramat, ya, angka keramat. Ada Dr. Tifauzia Tiasuma, Roy Suryo, Dr. Roy Suryo, kemudian Rizal Fadilah, sarjana hukum, saya sendiri Kurnia Triroyani, sarjana hukum, dan terakhir Rustam Effendi. Hanya 5 lagi. 5 ini adalah harapan bangsa Indonesia. Jangan Anda anggap remeh. Oleh karena itu kami memohon doa, ya Tuhan kami, kuatkan hati kami agar kami tidak mengecewakan bangsa Indonesia. Ijazah ini harus dibuktikan. Oleh karena itu, karena Pak Jokowi sudah menantang untuk memperlihatkan di pengadilan, maka kami ingin mengatakan, bersiaplah Pak, hadapi pengadilan itu, karena kami sudah siap menghadapi pengadilan tersebut. Betul? Jangan harapkan kami menghibah-hibah untuk memohonkan ampunan, tidak akan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas kami bermohon padanya. Betul? Nah, oleh karena itu, jangan lagi menghindar. Sudah banyak pengadilan yang engkau tinggalkan. Kami sudah melakukan, ya, penggugatan di PN Jakarta Pusat. Kami sudah melakukan atau kami dipidanakan di PN Surakarta. Lalu kembali menggugat di PN Jakarta Pusat berulang kali hanya dengan hasil NO, nih on verklaar, yang artinya gugatan tidak bisa diterima. Kenapa? Karena hakimnya pengecut. Tidak ada yang berani mengambil zona nyaman karena takut untuk memutuskan yang benar. Oleh karena itu, jangan heran kalau ada, ya, kata-kata dari Rasulullah yang mengatakan bahwa sesungguhnya satu kaki para penegak hukum itu ada di neraka. Kami memilih hari ini mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, walaupun penjara akibatnya. Oleh karena itu, kalian bangsa Indonesia jangan lagi menjadi bangsa yang terlalu pemaaf, gampang melupakan sejarah. Kalian saksi kami. Silakan polisi lakukan tugas akhir ini.
P21 kan masuk ke pengadilan, dan Anda bangsa Indonesia menjadi saksi dari setiap acara dan rangkaian peradilan tersebut. Betul? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anakmu yang hebat, anak-anakmu yang berjuang dengan setengah mati itulah yang berhak menjadi pemimpin dan menempati posisi-posisi puncak. Bukan seseorang yang tidak jelas asal usulnya, tidak jelas background pendidikannya. Betul? Negara ini terlalu besar, kaya raya. Lihat hasilnya, hutang berjibun. Entah sampai kapan bisa kita lunasi itu semua. Tapi hari ini beliau mendapatkan rumah yang luar biasa. Kalau dahulu hanya 20 miliar, hari ini 200 miliar nilainya. Ya, luar biasa. Nah, oleh karena itu bukan iri, tetapi lihat dahulu aturannya bagaimana, ya kan? Lalu lihat pula peristiwa-peristiwa apa yang sudah terjadi, kejahatan-kejahatan apa yang sudah terjadi. Saya meminta bangsa Indonesia, pasang telinga, pasang mata, hati Anda luruskan. Apakah Anda mencintai Indonesia? Kalau begitu, jangan hanya hari ini saja. Kawal kasus ini sampai selesai hingga kita mendapatkan suatu kondisi di mana ijazah bisa dibuktikan apakah itu asli atau palsu. Betul? Subhanallah. Satu lagi, Bapak-bapak, Ibu sekalian, bahwa tadi ada titipan kepada saya bahwa bapak-bapak kita yang tergabung dalam MPP TNI akan segera melakukan gugatan kembali terhadap keputusan MK nomor 90 yang mengangkat pada hari ini Mas Wapres itu menduduki jabatannya. Kita tidak benci perseorangan, kita benci cara-cara yang tidak masuk akal. Kita tahu kemarin Bapak Anwar Usman baru saja menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua MK, dan mohon maaf, tentu kami juga prihatin. Beliau mengakhiri pidatonya yang mengatakan siapa menebar angin akan menuai badai. Tak lama kemudian, mungkin karena kesehatan beliau, saya tidak tahu pingsan atau bagaimana. Ingat baik-baik, mungkinkah dia pingsan karena lapar atau mungkin karena kurang tidur? Tapi fakta membuktikan hati yang bersih, jiwa yang bersih melahirkan pikiran yang bersih. Saya ingin mengatakan, wahai kaum pemimpin, bersihkan hatimu, hilangkan kerakusanmu, maka engkau akan menjadi pemimpin yang sehat lahir dan batin. Kepada kawan-kawan kami yang telah berlalu, yang telah mendapatkan RJ, kami tidak iri. Itu pilihanmu. Tapi jika kau menjelek-jelekkan kami, jika kau menghina perjuangan kami, kau akan menghadapi kami. Kami yang tersisa, biarkan kami berjalan. Dan kau, silahkan kau pulang kampung, mancing kek, mau makan sayur asam kek, silahkan. Tapi jangan jelek-jelekkan kami. Karena kau pernah bersama kami. Kau pernah jadi orang benar. Kalau hari ini kau tidak lagi benar, itu urusanmu, betul? Oleh karena itu, kami tetap mencintai Indonesia. Dan kau Mas Alifa, Mas siapa itu polisi, Mas Raja, Mas Fajar, Mas Andika, Mas Raditya, Mas Gerbang, saya ibumu mengharapkan kau akan jadi pimpinan Polri yang mencintai Indonesia. Mengerti kau? Merdeka! 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan yang untuk Bu Mary, kemudian Bang Jan kalau mau, dan untuk selanjutnya kepada Ustadz Eka, kemudian siap-siap dari Forum Aksi dan Ustadz Gunawan. Bang Nu, karena Bang RH tidak bersedia untuk naik, kita gantikan Bang Bokur Sangaji untuk ke atas. Oke, atur. Bang Bokur Sangaji dipersilakan mendekat ke Mongkong. Bu Mary dulu kali ya? Ya. Gue bingung ada suara menunya di mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya tidak sekencang Ayunda Kurnia. Beliau luar biasa semangatnya. Kami balik lagi, kami mama ya. Kami membawa oleh-oleh perjalanan 2 hari 2 malam Jogja Solo Jogja. Yang pertama, kami diterima audiensi bersama pimpinan DPRD Surakarta 2 hari yang lalu. Alhamdulillah, semua permasalahan
Bapak Jokowi sudah kita sampaikan, dan seperti biasa pimpinan DPRD tentu tidak bakal langsung mengiyakan, betul? Jadi dia bilang akan kami sampaikan ke ketua. Yang penting kami minta adalah segera lakukan rapat dengar pendapat dengan KPUD Surakarta, betul? Karena sumber awal yang tidak melakukan validasi, verifikasi, autentikasi adalah KPUD Surakarta, betul? Kami minta kepada anggota Dewan Surakarta untuk menepati janjinya, segera memanggil kita semua untuk hadir membersamai rapat dengar pendapat dengan KPUD Solo. Karena kejadian